Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Yeslin Jevan Kasoplanit dengan NPM 1211421012102111 kelas keperawatan D, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem persepsi sensori dengan mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1 dan dosen pengampu Ibu Grace Wakano SKM. Ya, jadi yang pertama di sini ada pengertian dari sistem persepsi sensori. Sistem sensoris atau dalam bahasa Inggris sensory system berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut dihantarkan oleh sensoris neuron atau saraf sensoris dari berbagai organ indera menuju otak untuk ditafsirkan. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon oleh saraf pusat. Impuls listrik yang diantarkan oleh saraf akan diterjemahkan menjadi sensasi yang nantinya akan diolah menjadi persepsi di saraf pusat. Sistem persepsi sensori manusia terdiri dari organ telinga, hidung, lidah, mata, dan kulit. Yang pertama di sini ada telinga. Telinga adalah suatu organ kompleks dengan komponen-komponen fungsional penting, aparatus pendengaran, dan mekanisme keseimbangannya. Terletak di dalam tulang temporalis tengkorak. Telinga juga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama ada telinga luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga, gendang telinga, dan membran timpani. Struktur anatomi telinga luar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Daun telinga atau auricula, yakni daun kartilago yang menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditori eksternal atau lubang telinga. Suatu lintasan sempit panjangnya 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membran timpani atau gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpani adalah perbatasan telinga tengah. Membran timpani berbentuk kerucut dan dilapisi kulit pada permukaan eksternal dan membran mukosa yang sesuai untuk menggetarkan gelombang bunyi secara mekanis. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus tulang temporal. Pada bagian ini terdapat saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring, yaitu tuba eustachius atau saluran eustachius. Saluran yang biasanya tertutup dapat terbuka saat menguap, menelan, atau mengunyah. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Pada telinga bagian tengah ini terdapat tulang-tulang pendengaran atau ossicle auditory yang dinamai sesuai bentuknya. Terdiri dari yang pertama ada malleus atau tulang martil, yang kedua incus atau tulang landasan atau anvil, yang ketiga ada stapes atau tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini mengarahkan getaran dari membran timpani ke fenestra vestibuli yang memisahkan telinga tengah dan telinga dalam. Yang ketiga ada telinga dalam. Telinga dalam atau interna berisi cairan dan terletak dalam tulang temporal di sisi media telinga tengah. Telinga dalam terdiri dari dua bagian, yakni labirin tulang dan labirin membranosa yang terletak di dalam labirin tulang. Labirin tulang. Labirin tulang adalah ruang berliku berisi perilimfe, suatu cairan yang menyerupai cairan cerebrospinalis. Bagian ini melubangi bagian petrosus tulang temporal dan terbagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama vestibula. Vestibula adalah bagian sentral labirin tulang yang menghubungkan saluran semisirkular dengan koklea. Berikut rongga tulang, saluran semisirkular yang menonjol dari bagian posterior vestibula. Selanjutnya, koklea mengandung reseptor pendengaran. B. Labirin membranosa. Labirin membranosa adalah serangkaian tuba berongga dan kantong yang terletak dalam labirin tulang dan mengikuti kontur labirin tersebut. Bagian ini mengandung cairan endolimfe, cairan yang menyerupai cairan interselular. Koklea membentuk 2,5 putaran di sekitar inti tulang sentral. Mediolus yang mengandung pembuluh darah dan serabut saraf cabang koklear dari saraf vestibulokoklear. Sekat membagi koklea menjadi 3 saluran terpisah sebagai berikut.
Yang pertama, ductus cochlear atau skala media yang merupakan bagian labirin membranosa yang terhubung ke sakulus adalah saluran tengah yang berisi cairan endolimfe. Dua bagian labirin tulang yang terletak di atas dan di bawah skala media adalah skala vestibuli dan skala timpani. Kedua skala tersebut mengandung cairan perilimfe dan terus memanjang melalui lubang pada apeks koklea yang disebut helikotrema. Selanjutnya skala media berisi organ korti yang terletak pada membran basila. Selanjutnya kita masuk pada valve pendengaran. Valve pendengaran merupakan gelombang bunyi yang masuk ke telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibul. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran resimer dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran baser yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basiler yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan atau impuls. Tahapan valve pendengaran terdiri dari beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, bunyi masuk ke liang telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Yang kedua, gendang telinga bergetar oleh bunyi. Yang ketiga, getaran bunyi bergerak melalui oksikulas ke rumah siput. Yang keempat, getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Yang kelima, getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung. Sel rambut menciptakan sinyal saraf yang kemudian ditangkap oleh saraf auditori. Sel rambut pada salah satu ujung rumah siput mengirim informasi bunyi nada rendah dan sel rambut pada ujung lain mengirim informasi bunyi nada tinggi. Yang keenam, saraf auditori mengirim sinyal ke otak di mana sinyal ditafsirkan sebagai bunyi. Selanjutnya ada valve keseimbangan. Indera keseimbangan merupakan indera khusus yang terletak di dalam telinga. Indera keseimbangan secara struktural terletak dekat indera pendengaran yaitu bagian belakang telinga dalam yang membentuk struktur utriculus dan saculus serta kanalis semicircularis. Struktur-struktur ini berfungsi dalam pengaturan keseimbangan dari saraf otak ke-8. Saraf otak 8 mengandung dua komponen yaitu komponen pendengaran dan komponen keseimbangan. Keseimbangan dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan statis dan dinamis. Fungsi telinga. Fungsi telinga untuk menjalankan fungsi sebagai indera pendengaran. Telinga akan menangkap suara di sekitarnya, kemudian diproses lebih lanjut sehingga otak mengenali suara tersebut. Selain itu, organ pendengaran juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, seperti menjaga keseimbangan tubuh. Biasanya teman-teman, selanjutnya kita masuk pada hidung. Hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera pengecap. Hidung juga berperan sebagai saringan yang membersihkan dan menyaring udara yang akan memasuki tubuh. Rasa penciuman dirangsang oleh gas yang terhirup ataupun oleh unsur-unsur halus. Jika kita bernapas lewat hidung dan kita mencium bau suatu udara yang kita hisap melalui bagian atas dari rongga hidung melalui concha nasalis. Di dalam concha nasalis terdapat 3 pasang karang hidung, yaitu concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Yang pertama, ada bagian-bagian hidung dari penampang hidung bagian luar. Bisa dilihat pada gambar. Hidung manusia dibagi menjadi 2 bagian, rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril. Dinding pemisah disebut dengan septum di mana terbuat dari tulang yang sangat tipis. Rongga hidung dilapisi dengan rambut dan membran yang mensekresi lendir lengket. Yang pertama, rongga hidung atau nasal cavity berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Yang kedua ada mucous membran, berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Yang kedua ada struktur penciuman hidung. Yang pertama,
kuba tulang, yang kedua kuba cartilago, dan yang terakhir lobulus hidung. Bisa lihat pada gambar. Yang ketiga di sini ada mekanisme penciuman. Mekanisme indera penciuman dengan skema adalah zat kimia dalam udara, rongga hidung, selaput lendir hidung, selanjutnya ujung saraf olfaktori, cilia sel olfaktori, selanjutnya saraf olfaktori, bulbus olfaktorius, saraf pembau, dan otak. Bau yang kita terima berupa zat kimia yang ada di udara. Struktur dari indera pembau terdiri dari yang pertama sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel, yang kedua sel-sel pembau atau sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor, yang ketiga sel-sel olfaktori sangat peka terhadap rangsangan gas kimia atau kemoreseptor, dan yang terakhir sel-sel olfaktori memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang terletak pada selaput lendir hidung, sedangkan ujung yang lain berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut saraf otak 1 atau nervus olfaktori. Saraf ini akan menembus tulang lapis dan masuk ke dalam otak manusia. Fungsi hidung di sini sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Fungsi hidung juga sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. Fungsi hidung selain untuk bernapas ialah sebagai indera penciuman manusia. Penciuman adalah salah satu fungsi hidung yang terpenting. Ya, Bu dosen dan teman-teman, selanjutnya kita masuk pada lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, juga membantu membolak-balik makanan dalam mulut. Yang pertama ada struktur pengecap. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terletak pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat dua jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Melalui penggunaan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Permukaan atas lidah penuh dengan tonjolan atau papila. Tonjolan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu bentuk benang, bentuk dataran yang dikelilingi parit-parit, dan bentuk jamur. Tunas pengecap terdapat pada parit-parit papila bentuk dataran. Di bagian samping dari papila berbentuk jamur, dan di permukaan papila berbentuk benang. Bisa dilihat pada gambar. Yang kedua ada bagian-bagian dan cara kerja lidah. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terletak pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat dua jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat 3 jenis papila, yaitu papila filiformis, papila circumvallata, dan papila fungiformis. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila. Terdiri dari 2 sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Bagian-bagian lidah terdiri dari bagian depan, pinggir, dan belakang. Bagian depan lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis, bagian pinggir lidah fungsinya untuk mengecap rasa asin dan asam, bagian belakang atau pangkal fungsinya untuk mengecap rasa pahit. Lidah memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau ptyalin. Enzim ini berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula. Letak kelenjar ludah yaitu kelenjar ludah atas terdapat di belakang telinga dan kelenjar ludah bawah terdapat di bagian bawah lidah. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya otak menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Selanjutnya fungsi lidah. Fungsi utama lidah dalam sistem saraf adalah indera pengecap. Selain itu ada beberapa fungsi lain dari lidah. Yang pertama alat pengecap, yang kedua membantu dalam berkomunikasi, membantu mengunyah makanan, membantu menelan, membantu mengisap, membantu menyentuh, dan melindungi mulut dari kuman. Ya, selanjutnya kita masuk pada mata. Mata manusia adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak.
Berbeda dengan pandangan umum, mata tidak berbentuk bola yang sempurna, namun terdiri dari dua bagian utama yang menyatu. Bagian depan mata yang transparan dan berbentuk cembung disebut kornea. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ada struktur mata. Struktur mata manusia berfungsi utama untuk memfokuskan cahaya ke retina. Semua komponen-komponen yang dilewati cahaya sebelum sampai ke retina mayoritas berwarna gelap untuk meminimalisir pembentukan bayangan gelap dari cahaya. Kornea dan lensa berguna untuk mengumpulkan cahaya yang tidak difokuskan ke retina. Cahaya ini akan menyebabkan perubahan kimiawi pada sel fotosensitif di retina. Hal ini akan merangsang impuls-impuls saraf ini dan menjalarkannya ke otak. Cahayanya masuk ke mata dari media eksternal seperti udara, air, melewati kornea dan masuk ke dalam aqueous humor. Reaksi cahaya kebanyakan terjadi di kornea, di mana terdapat pembentukan bayangan yang tepat. Cahaya pertama kali harus melewati pusat dari iris, yaitu pupil. Ukuran pupil itu secara aktif dikendalikan oleh otot radial dan sirkular untuk mempertahankan level yang tetap secara relatif dari cahaya yang masuk ke mata. Terlalu banyaknya cahaya yang masuk dapat merusak retina, namun bila terlalu sedikit dapat menyebabkan kesulitan dalam melihat. Lensa yang berada di belakang iris berbentuk lempeng konveks yang memfokuskan cahaya melewati humor kedua menuju ke retina. Untuk dapat melihat dengan jelas objek yang jauh, susunan otot ciliare yang teratur secara sirkular akan mendorong lensa dan membuatnya lebih pipih. Tanpa otot tersebut, lensa akan tetap menjadi lebih tebal dan berbentuk lebih konveks. Yang kedua ada bagian-bagian mata. Mata terdiri dari dua organ, yaitu organ dalam dan organ luar. A. Bagian luar mata. Terdapat alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, dan bulu mata. B. Bagian dalam mata. Terdapat kornea, sklera, konjungtiva, pupil dan alis, badan siliar, koroid, badan kaca, dan aqueous humor, lensa mata, retina, dan saraf optik. Selanjutnya ada proses melihat. Yang pertama cahaya, kornea, pupil, lensa, bintik kuning, retina. Selanjutnya cahaya diubah terus ke impuls sensorik, cerebrum, asosiasi impuls jadi bayangan benda, dan melihat. Selanjutnya fungsi mata. Fungsi mata yang paling umum yakni sebagai indera penglihatan. Mata dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh dan dekat. Cara kerja mata juga cukup kompleks, di mana setiap bagian organ dalam mata memiliki fungsinya masing-masing sehingga sebuah objek dapat dilihat oleh mata. Ya, selanjutnya di sini kita masuk pada kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Keberadaan kulit memegang peran penting dan mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan, dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi ultraviolet. Kulit juga akan menahan bila terjadi kekuatan-kekuatan mekanik seperti gesekan, getaran, dan mendeteksi perubahan-perubahan fisik di lingkungan luar, sehingga memungkinkan seseorang untuk menghindari stimuli-stimuli yang tidak nyaman. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama ada epidermis. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah. Pasokan nutrisi dan pembuangan diperoleh dari lapisan yang lebih dalam, yaitu dermis. Epidermis sendiri terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut stratum, yaitu yang pertama stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua ada stratum lucidum, merupakan lapisan tipis yang hanya terletak pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Lapisan ini berfungsi meredam gesekan antara lapisan epidermis. Selanjutnya ada stratum granulosum, merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Selanjutnya stratum spinosum, merupakan bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratin, yaitu bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Dan yang terakhir ada stratum basale, merupakan lapisan terdalam dari epidermis yang aktif membentuk sel kulit.
Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau yang disebut pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radia. Dalam anatomi kulit, di bagian epidermis juga terdapat sel Langerhans yang berperan sebagai bagian dari sistem imunitas kulit, dan sel Merkel yang berfungsi untuk membuat kulit sensitif terhadap sentuhan. Selanjutnya di sini ada dermis. Lapisan kedua dalam struktur anatomi kulit manusia adalah dermis. Dermis berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Struktur penyusun dermis terdiri dari serat elastis, serat retikular, dan serat kolagen. Selain itu, dermis juga mengandung pembuluh darah bersama dengan ujung saraf, sistem limfatik, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut, dan jaringan penyambung, dan juga sel imunitas kulit. Dermis berperan penting dalam menjaga kelenturan kulit dan mempertahankan kondisi kulit tetap prima. Yang ketiga ada hipodermis. Lapisan ketiga dalam struktur anatomi kulit manusia adalah hipodermis. Hipodermis berada di bawah lapisan dermis dan berfungsi melekatkan kulit dengan otot atau tulang, menyuplai pembuluh darah, dan mempersarafi kulit. Hipodermis sendiri sebenarnya bukan lagi bagian dari lapisan kulit. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak yang menjadi bantalan dan isolasi panas tubuh. Fungsi kulit yang pertama pelindung atau proteksi, penerima rangsang, pengeluaran atau ekskresi, penyimpanan, dan juga penunjang penampilan. Ya, berdosen teman-teman, ini adalah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun kesalahan dalam penulisan kata, saya meminta maaf, dan kiranya presentasi saya ini bisa membantu teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.